ibadah ini, itu dan seterusnya. Tetapi untuk makanan dan minuman, hukum asalnya adalah boleh. Kita mau makan apa saja boleh, mau minum apa saja boleh, kecuali ada dalam Al-Quran yang menyebutkan ini haram hukumnya, kecuali ada dalam hadis yang menyebutkan ini haram hukumnya. Kalau selama tidak ada Al-Quran dan hadis yang menyebutkan itu adalah haram, maka hukumnya kembali kepada asalnya, yaitu apa? Halal. Hukumnya adalah halal. Jadi sekali lagi, hukum semua makanan minuman hukum asalnya adalah halal, kecuali ada yang mengharamkan dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah segala sesuatu yang ada di bumi ini, halalan thayyiba, yang halal yang baik. Jadi silahkan makan minum apa yang ada di bumi ini selama dia halal dan baik. Halalan itu artinya halal, thayyiban itu adalah baik. Karena terkadang halal tapi itu memadorotkan diri kita, maka itu bukan makanan yang dianjurkan kita makan. Ya seperti orang yang kena penyakit gula. Berarti penyakit nopo jenenge? Diabetes. Ya diabetes. Kuwi nek ngombe gula akeh, angsal napa mboten? Mboten. Mangan sego akeh, angsal napa mboten? Mboten. Nek sithik angsal. Nggih sithik mosok wong ora mangan sego nggih. Ya silahkan. Ya. Jadi hukum nasi gula bagi orang yang punya penyakit tadi halal sebetulnya. Tapi kalau memberikan madorot berarti dia bukan makanan yang thayyib. Makanan yang thayyib seperti itu. Roti itu hukumnya adalah halal. Tapi kalau sudah ada jamur-jamurnya halal tapi dia tidak thayyib. Thayyib itu artinya baik. Berarti ini kita tinggalkan karena bisa menjadi madorot bagi perut kita. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian, wa la tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena Allah tidak suka terhadap sesuatu yang berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan ini nanti bisa menyebabkan mubadir. Napa Bu? Mubadir nek kakean. Tapi nek wong Jawa ki jarang yang dia itu berbuat berlebih-lebihan dalam masalah makan, itu jarang. Ya kita itu jarang. Tidak seperti orang-orang luar negeri, masak menunya satu meja besar sing dipangan mung sithik liyane di gua. Tapi nek awake dhewe itu misalnya kliwet masak nasi, kemudian masaknya pagi hari, dimakan pagi, siang, sore, malam, kemudian tibae nasinya masih sisa untuk pagi hari. Diapakan biasanya? Nek iso digoreng, digoreng. Ya, nek ora iso digoreng, wah iki rada mlenyek, berarti diguak. Ora mungkin wong Jawa diguak pakake pitik, urung. Ya, dijemur. Jemur, engko nek kering iso dadi, nek neng Solo jenenge cengkaruk. Nggih bener padha nggih? Cengkaruk. Masalahe aku saiki dadi wong Solo. Ya, dadi cengkaruk. Nek ora diulet dadekke gendar. Ora nek sing dibuak, pitik ngenteni iku ya ora entuk jatah. Ya, karena ora nek sing dibuang. Itu wong Jawa rata-rata seperti itu. Kemudian masak sayur, esok sarapan sego karo jangan gori. Engko awan sego karo jangan gori meneh. Bengi sego karo jangan gori. Sesuk esuk dinget meneh sego karo gori meneh. Siang sampai kadang-kadang 3 dino 4 dino. Nek gorine gede. Seperti itu.
Tapi nek orang-orang luar nggak seperti itu. Esok sarapane napa biasane? Roti dikei coklat jenenge sandwich, bener? Ya, esok sarapane sandwich. Ya, roti dikei coklat. Nanti siang nasi pakai sop. Kemudian sore ganti lagi, ora sope diinget kaya jenengan niku mboten. Kemudian sore ganti menu apa lagi? Ora kok gori, sesuk gori. Telung dino gori. Ning yo enak. Karena semakin lama diinget ki semakin enak. Makanya di sini disebutkan bahwasanya makan minumlah wala tusrifu, jangan sampai berlebih-lebihan. Apalagi nek poso, sebagian wong nggih, ibu-ibu ngate jengkel kowe nek poso nek buka nek segone ora tekan gulu kok ora mandeg. Nggih, mangan iso tekan gulu, bener niki. Angger kon mangkap, ngono segone ketok dinjeng. Nek ora tekan gulu kok ora mandeg, berarti dia telah israf, berlebih-lebihan dalam makan, berlebih-lebihan dalam minum. Maka ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahrumu minal at'imati illa, maka semua makanan itu hukumnya tidak haram. Semua makanan hukumnya tidak haram illa, kecuali ma harramallahu fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua makanan itu tidak haram kecuali makanan tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi ini adalah pedoman untuk kita semua, jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pedoman kita, ya sekali lagi, semua makanan minuman hukum asalnya adalah apa tadi? Halal. Halal, semua halal. Kecuali ada dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi yang mengharamkan. Kalau diharamkan hukumnya menjadi haram. Kemudian kalau tidak ada yang mengharamkan, kembali ke asal, hukumnya adalah halal. Ma yahrumu minal at'imah. Maka sekarang kita lihat makanan-makanan apa yang diharamkan. Di sini disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada 6 jenis makanan yang haram. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada 6 jenis makanan yang haram. Dados ten Al-Qur'an ibu-ibu sedanten wonten pinten jenis kalau wau? 6. Ten hadis wonten pinten? 6. Selainnya berarti dianggap halal. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, hurimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian untuk makan satu maitah. Maitah artinya adalah bangkai, nek carane dhewe batang. Ya, bangkai atau batang. Nah, apa yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih secara syar'i. Jadi hewan-hewan sing mati dengan sendirinya tanpa disembelih dengan syar'i, maka ini adalah disebut sebagai bangkai. Contohnya awake duwe pitike loro terus mati, berarti ayam itu disebut bangkai batang. Ya, kita punya kambing kemudian loro mati, maka itu disebut sebagai bangkai, haram untuk dimakan. Kemudian kita punya sapi, ya kita punya sapi, kemudian sapi ini toko-toko mati, kena PMK, penyakit mulut kuku, berarti itu termasuk dari bangkai, haram untuk dimakan. Nek didol entuk ora? Mboten angsal. Jadi semua bangkai, semua yang najis itu tidak boleh dijual belikan. Kanggo pakan lele kok aku kon bayar batang pitik regane siji 1000 misale, tidak boleh jual beli bangkai. Sapi ini mati, kemudian digolekke wong sing sok tuku
sapi mati. Ya daripada sapi kudune regane 20 juta, mergone lagi mati arep dituku 3 juta. Wah, daripada ora nek sing tuku. Adik-adik. Ya. Ya, misalnya duwe sapine mati. Kemudian diundangke tukang tuku sapi mati, dimek isih anget tapi sudah mati. Arep dituku 3 juta. Boleh enggak? Enggak boleh. Bangkai tidak boleh dijual belikan. Insya Allah Ta'ala kalau kita ikhlas, Allah akan mengganti dengan rizki yang lainnya. Jadi Allah akan memberikan rizki yang lainnya. Duwe kolam, iwake do mati. Iwake do mati. Digoreng boleh apa enggak? Iwak boleh nek iwak. Ya, karena untuk hewan air, hewan laut itu bangkainya adalah halal untuk dimakan. Tapi kalau hewan-hewan darat maka itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Itu yang pertama. Jadi bangkai, semua bangkai itu adalah haram dimakan, haram dijual belikan. Adol batang itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, Adam yang nomor 2 adalah darah. Ya, nomor 2 darah. Maka darah ini juga haram untuk dimakan. Nggih nek jaman dhisik, mbuh nek jaman saiki nek wong beleh pitik getahe di tadahi. Bar niku digoreng. Terus jenenge napa? Dideh. Jenenge dideh apa saren. Mbuh kuwi nggih tombo ngeleh etoke nggih. Nggih tombo obat penyakit apa tombo ngeleh, karena ini darah dan di Al-Qur'an disebutkan darah itu haram, maka tidak boleh dimakan. Nggih, tidak boleh untuk dimakan. Jadi kita jangan sampai makan darah. Kalau kita misalnya ya beli ayam, kemudian dicuwil kok jerone isa enek getahe, pernah nggih? Jerone enek getahe karena gorengnya mungkin kurang mateng, godhoke kurang mateng. Ketika kita makan ayam tadi, darah juga ikut kita makan, boleh enggak? Tidak diperbolehkan. Darahnya disingkirkan dulu, kecuali ya sudah ada usaha dari diri kita. Nggih, wis dicuci dagingnya, dicuci darahnya, kemudian wis kita resik, kita makan, padahal di dalam itu mesti ada darah-darah yang sedikit yang tersisa. Maka itu sebagai tabik pengikut, maka itu diperbolehkan. Ya, kalau yang sisa-sisa sedikit-sedikit maka itu boleh ya untuk dimakan. Yang ketiga, lahmul khinzir, daging babi. Jadi wong Islam itu enggak mungkin kalau dia itu makan daging babi. Jelas entah itu minyaknya, kulitnya, kemudian dagingnya dan seterusnya, itu adalah haram bagi kaum muslimin muslimah. Kemudian yang nomor 4 yang diharamkan oleh Al-Qur'an, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, yaitu hewan-hewan yang disembelih ditujukan untuk selain Allah. Hewan-hewan disembelih ditujukan untuk selain Allah, maka ini juga haram untuk dimakan. Jadi misalnya nyembelih kambing untuk diperuntukkan di sebuah pohon yang dianggap di situ ada penunggunya, maka tidak boleh kita makan daging sembelihan tersebut. Kemudian nyembelih kerbau ya sebagai syarat untuk membangun jembatan misalnya, karena di situ ada penunggunya, pesennya pokoknya suruh nyembelih 7 ekor kerbau misalnya, maka ini juga kita tidak boleh makan dagingnya. Kenapa? Walaupun seandainya nyembelihnya itu membaca bismillah, tapi penyembelihan ini ditujukan untuk jin, untuk makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya adalah haram. Ya, untuk kuburan, untuk batu besar, untuk sungai, untuk laut, untuk gunung dan seterusnya, maka ini hukumnya adalah
haram untuk dimakan. Kemudian yang berikutnya adalah hewan-hewan yang mati tidak karena disembelih. Ini yang nomor 5. Di antaranya dalam Al-Quran disebutkan wal munhaniqatu, yaitu hewan yang mati tercekik. Jenengan gadah pitik, saking jengkele dicekel ditekak pitike. Saking jengkele pitike mbeling, luwih mbeling saka anake, cekel ditekak pitike. Baru waduh, kok mati? Kemudian disembelih di dahar. Angsal napa mboten? Mboten angsal, karena matinya mati dicekik. Maka ini haram dimakan. Wal mauqudatu, hewan yang mati dipukul. Dikebuk, dipukul, enek pintu mlebu omah, jenengan niku jengkel pitik mlebu omah terus dipukul sendal, balang, der kena sirahe, sirah ya bener ya. Sirah pondas. Kena ndase langsung mati. Waduh, kok mati? Terus biasanya nek dhisik digolekke apa? Lompong ya. Godhong lompong, godhang tales, terus disirami banyu. Ya sirami banyu. Ya nek wis mati ya wis ora iso, tapi nek dekne nurung mati ya iso mlayu itu nanti pitik itu. Disiram seperti itu. Nah, ketika mati karena dipukul, ditendang, digebuk dan seterusnya, maka ini juga dianggap sebagai bangkai karena dia mati tidak disembelih secara syar'i. Wal mutaradiyatu, hewan yang mati karena jatuh. Enek manuk mabur nabrak apa biasanya? Tembok, nabrak kaca, der, tiba, klebek-klebek mati. Maka ini juga tidak boleh dimakan. Kecuali kayak klebek-klebek berarti dia masih hidup, cekel gulune kemudian disembelih silahkan. Tapi kalau sudah mati maka ini tidak boleh dimakan. Wan natihatu, hewan yang mati karena kena tanduk. Jadi semisal jago gelut karo jago, adu jago ya, kemudian mati, maka ini juga tidak boleh dimakan. Wedhus karo wedhus gelut sing siji mati, maka ini juga tidak boleh dimakan karena ini adalah bangkai. Kemudian yang keenam, wama akala sabu'u illa madzakaitum. Kemudian hewan-hewan yang mati karena diterkam hewan lain, diterkam hewan buas, maka ini juga termasuk bangkai, kecuali kalian masih ada waktu untuk nyembelih. Jadi hewan-hewan tadi kalau belum mati masih klebek-klebek kemudian iso disembelih, maka itu bukan bangkai. Maka ini adalah makanan-makanan yang disebutkan dalam Al-Quran yang hukumnya itu haram untuk dimakan. Sampun saged dipahami niki nggih? Ya. Berarti kalau kita menjumpai yang seperti ini jangan sampai kita makan, karena ini adalah hewan-hewan yang haram untuk dimakan. Mayulhaqu bil maitah, apa-apa yang disamakan dengan bangkai. Dijelaskan di sini, wa yulhaqu bil maitah fit tahrim maquti aminal bahimati wa yahayatun. Termasuk dianggap sebagai bangkai, dianggap batang dan hukumnya itu adalah haram dimakan, adalah apa yang terpotong dari hewan dan hewannya keadaan masih hidup. Paham niki nggih? Pokoknya ada hewan hidup, kemudian ada yang terpotong atau kita motong bagian dari hewan tersebut, maka itu dianggap sebagai bangkai. Nggih, bapak-bapak pengen banget sop buntut misalnya, duwe sapi neng kandang, daripada tuku buntut larang, lah sapi kuwi mau diketok buntute. Sapi ini sik urip, buntute diketok, tel, terus digawe sop buntut. Angsal napa mboten? Mboten angsal. Itu juga termasuk bangkai dan kejam. Sapi urip kok buntute diketok gara-gara pengen sop buntut. Nek buntut pitik ya ora apa-apa, mangan wulu. Lah iki sapi. Ya, sapi, maka ini tidak
diperbolehkan, dan yang terpotong ini juga termasuk bangkai, ya, tidak diperbolehkan. Semisal enek kambing ketabrak mobil misalnya, ya, kambingnya saya urip, wah maniman iki pupune tak ketoke wae, so tak pangan pupune misalnya, padahal kambingnya masih hidup, walaupun isek kelaran seperti itu, maka ini juga dianggap sebagai apa? Bangkai, tidak diperbolehkan. Ma yustasna minal maitati wadam. Di sini ada dua perkecualian yang boleh dimakan, yaitu dua bangkai dan dua macam darah yang boleh untuk dimakan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uhilat lana maitatani wadamani, dihalalkan untuk kami dua macam bangkai dan dua jenis darah. Amal maitatani, adapun dua bangkai yang dihalalkan, falhutu wal jarodu, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Maka ini boleh untuk dimakan. Duwe iwak ning akuarium misalnya, mati dilengi, wah mati, goreng wae, boleh, silahkan. Punya ikan di kolam, kok mati ikannya, selama ikan itu matinya tidak busuk, maka silahkan diambil untuk digoreng, dan tidak perlu itu disembelih, ya, karena terkadang ada orang itu jualan kerupuk ikan yang plastiknya ditulisi kerupuk ikan ini disembelih dengan membaca bismillah. Nggih, lenek iwak mangan iwak kudu nggo bismillah. Nek iwake teri piye? Mbele piye? Nek cetul piye? Iwak dawa piye mbele? Kan angel yang seperti itu. Maka di sini ada rukhsah keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, bahwasanya bangkai ikan itu adalah halal untuk dimakan. Mau disembelih silakan, ora ya ora apa-apa. Boleh. Ya, iki guriye iki tanpa disembelih misalnya, silakan. Wal jarot, jarot itu adalah serangga. Jadi serangga-serangga yang tanda petik tidak membahayakan, tidak beracun, silakan untuk dimakan. Ya, nek mangan kinjeng angsal napa mboten? Mangan kinjeng boleh, mangan jangkrik boleh, walang larang ning Gunung Kidul itu. Ya, di pinggir-pinggir pantai, jalan ke pantai itu dijual belalang, larang. Ya, regane sak cepuk cilik wis 10.000, rodok gede sithik 20.000, seperti itu. Ya, silahkan untuk dimakan. Amadamani, nek tomcat piye tomcat? Boleh dimakan enggak tomcat? Ya, selama itu tidak membawa racun ya silakan aja. Amadamani, adapun dua macam darah, fal kabid wattihal, yaitu hati dan limfa. Jadi kalau kita makan hati ya silahkan boleh. Mangan hati angsal nggih. Mangan hati asal napa mboten? Angsal, rodok kloro-loro mangane, mangan hati. Ya, wattihal, kemudian makan limpa, maka itu diperbolehkan. Kemudian setelah kita melihat beberapa jenis makanan-makanan yang diharamkan di dalam Al-Quranul Karim, maka kita lihat yang diharamkan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, al-humurul ahliyah. Humurul ahliyah itu adalah keledai jinak. Pernah lihat keledai? Nggih, jaran sing cilik itu namanya keledai. Nah, kalau keledai jinak, nggih menika keledai piaraan, kemudian keledai yang biasa untuk ngangkut barang, kemudian keledai untuk tunggangan, maka dagingnya haram dimakan. Nah, awake dhewe ya ora tau roh keledai ini. Nek pengen roh Google. Secing sedelok keledai kaya ngopo. Tapi kalau keledai liar, nemu di hutan, nemu di padang pasir dan seterusnya, maka hukumnya adalah halal. Kemudian yang kedua adalah tahrimu akli kulli dinabin minas siba. Hewan
yang memiliki taring dan kuku tajam, maka ini juga haram untuk dimakan. Semisal pengen mangan daging serigala, boleh enggak? Enggak boleh, karena itu termasuk hewan buas bertaring dan berkuku tajam. Pengen makan daging macan misalnya, enggak boleh. Ya, kemudian pengen mangan daging anjing misalnya, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, anjing itu hukumnya juga haram. Haram, ini tidak diperbolehkan. Walaupun di beberapa tempat itu dijual rica-rica kambing. Sebagian tempat itu ada tulisannya rica-rica kambing, ada juga rica-rica RW, ada juga sate jamu. Kadang kita tanya nek nggon warung kecil hik dan seterusnya, niki rica-rica napa Mas? Rica-rica kik katanya. Oh, nek rica-rica kik berarti kuwi kirik. Ya, maka itu tidak diperbolehkan kita makan, haram hukumnya. Tapi kuwi nggo obat, iso ngangetke anak, ngangetke awak anak. Ya, iso membikin ini itu dan seterusnya. Tetap obat itu dicari dari jalan yang halal, bukan dari hewan yang haram. Wa kullu dzi mihlabin minatoir. Yang ketiga adalah semua jenis burung yang memiliki kuku tajam, paruh tajam, misalnya raja wali, elang dan seterusnya, maka kita tidak boleh untuk makan. Yang keempat, tahrimul jalalah. Apa? Jalalah. Napa, Bu? Jenenge napa, Bu? Jalalah. Ya, jalalah. Apa itu jalalah? Allati aktsaru ala fiha an-najasah. Hewan yang menu makanan utamanya itu adalah dari yang najis, maka ini namanya jalalah. Ya, di Arab sana itu kadang ada unta, tapi setiap hari itu makanan yang diberikan itu adalah hal yang najis, kencing manusia, kotoran manusia, kemudian dari daging-daging yang najis dan seterusnya. Maka unta yang seperti ini disebut jalalah. Maka tidak boleh diminum susunya, tidak boleh dimakan dagingnya, tidak boleh dinaiki. Jenenge jalalah. Tapi kalau di kita enggak ada seperti itu, kecuali jenis ikan. Nek nggone dhewe jenenge ikan yang masuk ke dalam jalalah, duwe peternakan atau perikanan lele. Nek dipakani pelet terus ketoke merugi, kemudian digaweke napa? Digaweke napa? Kakus. Ya wong jejer-jejer 6 kaya jaman dhisik nggih. Jejer-jejer 6 kemudian do nelek kabeh ning kono. Ya. Nah, ini namanya jalalah karena enggak ada makanan lain, dikasih pelet enggak, hanya menu pisang goreng tadi. Ya, maka ini adalah namanya jalalah. Atau lele, ya dikasih makan, makanan menu utamanya adalah batang pitik. Maka ini disebut apa? Jalalah, haram dimakan dagingnya. Mata tahilul jalalah, kapan jalalah ini boleh dimakan dagingnya? Idza hubisat salasan wa ulifati tohiro jazadabhuha wa akluha. Nah, kapan lele yang seperti ini itu boleh dimakan? Kalau lele itu selama 3 hari itu dikasih makanan yang baik dulu, kasih pelet, daun-daunan, makanan yang tidak najis. Ya, telek ewong tadi udah dihentikan dulu, berhenti. Ini mau dimakan, mau dipanen. Kemudian batang pitik hentikan dulu selama 3 hari sebelum dipanen, hentikan dulu. Nah, nanti setelah 3 hari setelah itu baru boleh untuk dimakan, boleh dijual. Paham niki nggih? Ini masalah fikih ya. Jadi boleh aja kita punya perikanan lele dikai batang pitik, boleh, enggak ada masalah. Kemudian dikai telek menungso, boleh, enggak apa-apa, silahkan. Tapi nanti ketika mau dimakan, ketika mau dijual, hentikan itu semua selama berapa hari? 3 hari. Nek kira-kira wis lumayan resik, berarti bisa dijual, kemudian bisa dimakan. Begitu pula lele, ya dimasukkan ke dalam septic tank. Enten mriki,
septic tanknya cemplungi lele. Ya. Nah seperti itu, sama hukumnya. Pokoknya semua yang dimakan yang najis, ya, untuk memakannya maka harus disucikan dulu 3 hari. Ya, 3 hari. Kemudian yang nomor 5 adalah yang haram dimakan hewan-hewan yang disuruh membunuh. Hewan-hewan yang disuruh membunuh. Disebutkan dalam hadis, diantaranya adalah yaitu ats-tsu'ban. Tsu'ban yaitu ular. Ya, ular itu adalah hewan kalau kita menjumpai disunahkan untuk membunuh. Berarti makan daging ular boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, sebagian orang itu sering minum darah dari ular kobra. Ya wis getah haram seko ulo, berarti dosanya numpuk itu. Ya, kemudian juga al-aqrab yaitu kalajengking. Kalajengking atau semisalnya. Kalajengking atau semisalnya, maka ini juga haram untuk dimakan. Tapi itu untuk obat, cari obat yang lain, masih banyak insyaallah taala. Al-fa'ratu, tikus, berarti jenengan dahar tikus angsal napa mboten? Mboten, tidak diperbolehkan tikus karena tikus adalah hewan yang kita disuruh untuk membunuhnya. Waza'ah, cicak. Cicak itu adalah hewan yang kita disuruh untuk membunuh. Ya, kita disuruh untuk membunuh cicak, berarti makan cicak itu hukumnya adalah haram. Kemudian herba, tokek, tekek, ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuh tokek, karena tokek itu sejenis dengan cecak. Maka daging tokek itu juga haram untuk dimakan. Tapi itu diambil minyaknya jadi obat, sama, tidak diperbolehkan. Nek ngingu tekek entuk ora ben sugih misalnya, jangan. Nek pengen sugih ngingu pitik, ngingu wedhus, ngingu sapi, ngingu tekek kok iso sugih, maka ini hal yang jelas dilarang oleh agama kita. Kemudian berikutnya hewan yang tidak boleh dibunuh. Hewan yang tidak boleh dibunuh, maka ini juga haram dagingnya. Haram dagingnya. Contohnya apa? Anahlah, lebah. Ya, lebah, ngertos lebah ya? Ya, tawon-tawon madu itu, lebah itu tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Berarti kalau kita makan lebah haram hukumnya. Anamlah, semut, mateni semut, boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Kalau membunuh dengan sengaja enggak boleh, kecuali ada dicokot semut, cokot genti. Ya, selentik. Tapi kalau kita dengan terang-terangan membunuh semut, maka ini adalah dilarang. Difda. Apa itu difda? Katak, kodok. Itu juga hewan yang kita dilarang untuk membunuh. Berarti makan daging kodok hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Tapi dagingnya gurih, ya walaupun gurih, tapi itu insya Allah akan banyak madorotnya. Jadi begini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang dihalalkan itu pasti baik untuk diri kita. Kemudian hewan-hewan yang diharamkan bagi diri kita untuk memakan pasti akan memberikan madorot, keburukan pada diri kita. Meskipun kita menganggap baik, tapi kita yakin itu akan membawa madorot kepada diri kita, keburukan kepada diri kita. Jadi itu beberapa makanan hewan ya yang diharamkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dimakan itu haram, sekali lagi kita menjualnya itu tidak diperbolehkan. Kita membelinya juga tidak diperbolehkan. Karena sekarang misalnya ada orang jual beli kucing.
Ya, nek kucing Anggora, kucing apa lagi? Ya, kucing Persia dan seterusnya dijual belikan, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Nek wis kakean kucing dikeki silahkan. Ya, diberikan kepada yang lain, jangan sampai dijual, karena makan daging kucing itu adalah haram. Ya, makan daging kucing haram. Berarti jual beli kucing itu juga haram, tidak diperbolehkan. Kemudian di antara makanan yang haram dan makanan yang halal itu tentunya ada yang kita ragu, ini kira-kira halal atau haram. Nah, kalau kita masih ragu, berarti itu termasuk umurun mustabihat, karena al halalu bayyinun, yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang masih membuat kita bingung antara halal dan haram. Kalau kita bisa tanya kepada orang, ini hukumnya apa? Kemudian disebutkan, oh ya di hadis disebutkan ini enggak apa-apa, boleh misalnya, atau ini enggak ada larangannya, silahkan untuk makan. Tapi kalau kita masih ragu, enggak usah kita makan, cari makanan yang lainnya. Jadi misalnya awake dhewe pengen mangan daging lowo. Apa lowo? Kelelawar misalnya. Kelelawar hukumnya boleh enggak ya? Ya, boleh enggak makan kelelawar? Hah? Boleh enggak kelelawar? Ya di situ kalau kita masih ragu, ya wis lah ora mangan lowo ya ora apa-apa. Awake dhewe pengen mangan daging landak misalnya. Wah, landak rasane piye ya? Ya jelas kalau landak itu hewan yang masih boleh untuk dimakan. Ya, mangan landak itu boleh. Yang penting dudu durine ya, dagingnya silahkan. Ya, dimakan itu boleh. Dan kalau yang lain-lain kita masih ragu, tanya kepada orang yang paham. Ya, tanya kepada orang yang paham, daripada nanti kita mangan tiba itu termasuk hal yang diharamkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini tentang Kitabul At'imah, yaitu jenis makanan-makanan yang diharamkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, hewan-hewan yang haram dimakan ini tidak boleh dijual belikan. Kemudian kotorannya itu juga termasuk tidak boleh dijual belikan kotorannya. Kotoran kucing misalnya, kencing kucing itu tidak boleh. Ya, karena itu termasuk yang najis. Kotoran cicak misalnya, najis atau enggak cicak? Najis. Kalau kita mau sholat kok ada kotoran cicak di depan kita. Ya, diapakan? Selentik. Nek pas bejo kering ya melayu, cetak gitu melayu. Tapi nek pas anget, cetak melenyek, berarti lebih baik kita cuci terlebih dahulu, karena tangan kita ada najisnya. Kalau kita sholat, hendaklah menjauhkan diri dari najis. Kemudian kotoran-kotoran kencing hewan yang halal dimakan, maka mayoritas ulama ahlu fikih mengatakan itu tidak haram atau tidak najis, ya, dan boleh dijual belikan. Misalnya kotoran pitik, jual beli boleh, kotoran ayam, ya, kemudian hukumnya tidak najis. Kotoran kambing, kotoran sapi, jual beli boleh. Kotoran kambing, kotoran sapi, kemudian juga tidak najis. Tapi ketika kita mau sholat, ya hendaklah itu dibersihkan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.